kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Aries dengan pasangannya yang lain dan bagaimana situasi Aries dengan dirimu untuk di rentang tanggal 15 hingga akhir Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi Pisces dengan pasangannya yang lain dulu ya. Oke. Di situ ada Three of Cups. Kemudian Page of Swords. Berikut ada energi Eight of Swords. Kemudian ada Four of Wands. Oh, ini agak sedikit memaksakan diri ya si pasangan dia yang lain. Oke, di sana berikut ada di situ dan energinya ada di situ. Oh, nampaknya ini tuh gini. Jadi kalau melihat Aries dengan pasangan dia yang lain, ini tuh memang di awal-awal relationship ya. Sepertinya serius banget gitu loh. Sungguh-sungguh di situ. Karena ya ada di sana itu tuh perjuangan ya. Ada perjuangan dari Ariesnya gitu ya, nekat-nekatan lah. Nah, di sana juga bisa. Pokoknya Aries ini tuh kayak sadar dengan tujuan. Nah, gitu ya. Jadi seperti untuk bersama dengan pasangannya yang lain itu tuh kayak nggak bisa ditawar-tawar gitu loh ya. Kayak nggak bisa ditawar-tawar. Jadi itu satu bentuk dari pemenuhan ya, pemenuhan keinginan di sana, pemenuhan kebutuhan gitu loh. Karena ya mungkin Aries di situ tuh ngelihat si seseorang ini seperti, wah ini agak lain nih orang gitu ya. Katakanlah misalnya ini orang baik gitu, ini orang cantik gitu, ini sukses, ini tampan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada penilaian yang sangat amat positif lah gitu ya. Pisces oleh Aries ini tentang si pasangannya yang lain gitu ya. Mana lagi juga Aries mungkin ngelihat juga si pasangannya yang lain ini tuh effortnya juga ndak kurang-kurang di sana ya. Effortnya itu tuh seperti besar betul juga upayanya dia gitu ya. Minimal ya bukan upaya melakukan sesuatu, tetapi katakan membuka diri kepada Aries ini di kondisi dia yang sebegitu terbatasnya gitu ya. Nah di sana ya. Jadi kayak sama-sama lah kalau Mari nampak, sama-sama lah di situ tuh kita harus barengan, kita harus bersama gitu ya. Seperti ada kesepakatan yang tanpa harus disepakati secara verbal ataupun tertulis gitu ya. Sama-sama tahu aja gitu. Sama-sama punya hasrat, keinginan dari dalam diri itu ya, kelihatan di sana ya, terasa kelihatan satu sama lain gitu loh ya. Jadi ya kalau Mari nampak kuat banget tadinya model relationship ini. Hanya saja ya setelah dijalani mungkin juga Aries akhirnya gini, oh alah gini-gini aja juga kok. Jadi yang kayak, walah nggak ada juga kok istimewanya ya, sama aja kok gitu. Nah di sana ya, sama aja. Jadi seperti yang mungkin ya gitu, kadang-kadang orang Aries itu tuh memang gitu ya, menggebu-gebu di awal, setelah dijalani sebentar, bosen. Nah di situ ya bosen. Itu juga bisa. Atau berikutnya ya tadi, oh semakin terungkap nih karakter satu sama lain gitu ya. Oh ternyata juga jalan pikiran beda, visi dan misi
beda, style menjalani hidup berbeda gitu ya, kebutuhan-kebutuhan bertolak belakang jauh. Nah gitu ya, atau ya jangan-jangan juga kayak banyak aja tantangannya gitu, makin lama kok makin banyak tantangan gitu ya, bukan hanya secara internal aja tapi juga bisa dari eksternal. Nah itu juga bisa ya. Jadi yuk melelahkan ya jika harus melakukan perjuangan dalam durasi waktu yang panjang, akhirnya kan melelahkan gitu ya. Lelah, tegang terus soalnya, ditantang terus soalnya gitu ya. Jadi intensitas untuk rileks, santai dan seterusnya itu tuh ya mungkin juga semakin berkurang di sana. Jadi kayak makin serius, yung makin banyak di situ ya, makin banyak dirasakan, wah ini nggak cocok nih, wah ini kok gini ya, waduh gitu ya ternyata, gitu-gitu ya, gitu-gitu kalau mari lihat. Jadi turun di situ ya, hasratnya Aries ke pasangan dia yang lain turun, udah turun gitu. Bahkan mungkin untuk 15 hingga akhir Januari, kalau disuruh-suruh ini Ariesnya ya merenung gitu ya, kamu kira-kiranya mau kayak gimana nih di hubungannya kamu sama pasanganmu yang lain? Waduh nggak tahu ya, nggak ngerti juga ya, gitu. Mau diharapin kayak gini kayaknya nggak mungkin kejadian, mau diharapin kayak gitu kok kayaknya juga nggak mungkin ya. Nah gitu. Jadi datang gambaran bahwa ya hubungan ini tuh mungkin nggak akan baik-baik aja nih kalau dijalani dalam durasi yang panjang. Nah, di sana ya nggak seru juga ini nampaknya, membosankan juga ini. Nah lebih kayak ke situ arah-arahnya penilaian Aries ini ya tentang relationshipnya mereka berdua di situ. Jadi ya memang sih kalau mari lihat ceritanya mau ninggalin si pasangan dia yang lain ini tuh ya udah ada ceritanya ya, atau belum lah gitu loh, belum. Nah ya apalagi nanti di rentang 15 hingga akhir Januari agak lebih banyak nih ya upayanya si pasangannya yang lain itu tuh untuk menarik perhatiannya Aries gitu ya. Sehingga Aries kan seneng juga ya, namanya orang lagi narik perhatian itu kan pasti ngomongin yang enak-enak gitu ya, ada perlakuan yang enak-enak, ada pemberian yang gimana kan gitu ya, seneng ya. Satu sisi ya Aries bakalan seneng ngelihat si pasangannya yang lain ini. Namun di sini tuh ya udah aku terima aja lah apa yang dia buat ke aku, apa yang dia berikan ke aku ya aku terima aja. Toh yang oke-oke kok ya, yang diucapkan, yang dilakukan, yang diberikan oleh pasangannya yang lain ini tuh ke Aries gitu ya. Setidaknya ya dalam rentang 15 hingga akhir Januari, Aries tidak merasa bahwa dia harus memperlakukan serupa sama ya, memperlakukan serupa sama si pasangan dia yang lain ini tuh sebagaimana orang yang lain ini memperlakukan dia gitu ya. Jadi di sini dia yang dalam urusan take and give gitu ya. Jadi si pasangan yang lain nge-give, Aries yang ngambil, nerima gitu ya. Ngapain ditolak kalau ada yang ngasih gitu. Nah, kan di sana. Dan jadi di situ tuh ya Aries pasti tetap akan membuka diri ke si pasangannya yang lain. Cuman saja di situ tuh mari lihat bukan akan menjadikan datang ya satu sensasi cinta gitu ya, timbul lagi rasa cinta, timbul lagi rasa sayang, masih belum. Sebab kalau rasa cinta dan rasa sayang itu tuh mari nampak memang kadarnya udah mulai merosot ya, sebab yang tadi seperti yang mari sampaikan di awal. Nah jadi udah mulai merosot di sana. Sejak merosot ini ya sampai akhir Januari itu tuh belum ada lagi naik energinya ya, masih turun ya. Yang cuman ada di sana itu ya seneng ya, happy ya, gembira, cuman di situ aja.
gitu ya, nggak pakai sensasi-sensasi, aduh kok aku jadi makin cinta ya sama orang ini, waduh kok aku jadi makin sayang ya sama orang ini, nggak ada, biasa aja gitu, biasa aja perasaannya Aries ke si seseorang ini. Kalau gambaran-gambaran, aduh mungkin ini berat ini, walaupun dia udah dikasih katakan emas berlian gitu ya oleh si pasangannya yang lain ini ya ke Aries, tapi Aries ya tetap aja kalau disuruh nggambarin tentang masa depan, ih kayak berat gitu, aduh kok nggak seru ya, aduh aku nggak mau juga lah. Nah, pasti masih tetap akan ngomong-ngomong gitu ya. Hanya seperti yang menikmati saat ini aja, menikmati momen saat ini aja gitu. Itu pun hanya sampai dinikmati di ranah pikiran aja. Ya, kepuasan tubuh, nah itu juga bisa. Nggak masuk dia menyentuh batin. Gitu ya, menyentuh hati itu tidak sampai. Nah di situ ya, entah itu memang disengaja ataupun tidak, namun ya seperti kata Mari tadi, se-effort apapun ini pasangan lainnya Aries, namun di situ tuh ranahnya hanya oh iya ya menyenangkan dengan dia, oh iya ya lumayan asik, oh aku syukur aku dapat ini, oh enak nih aku dapat itu, wah dia bikin aku gini, dia bikin aku, cuman di situ aja gitu ya. Sebentar juga hilang, nggak membekas gitu ya, nggak membekas di dalam jiwanya Aries gitu ya, tidak berkesan gitu ya, sebab karena tidak berkesan makanya tidak membekas gitu ya, dianggap itu tuh hanya sebuah mungkin yang rezeki nomplok, atau ya disadari aja bahwa oh ini tuh ya hanya perlakuan sementara saja gitu ya. Dan memang kan kadang-kadang ya cinta itu tuh kan memang tidak bisa ya dipaksakan gitu loh. Makanya kalaupun kita udah mampus-mampus berkorban sama seseorang, tapi dasarnya memang cinta belum datang turun anugerahnya gitu ya untuk orang itu, ya kalau dia mau pergi dia pergi juga, ya kalau dia mau menyakiti kita ya dia akan menyakiti juga kan, di sana kan, di situ. Tapi kalau memang sudah dapat anugerah cinta itu, mau disakiti, mau diapain, diperlakukan nggak baik, ya aku tetap dengan kamu, gitu ya. Datang jadi unconditional love di sana. Nah, begitu pula lah dengan kasusnya Aries sama pasangannya yang lain, gitu ya. Tetap aja masih di posisi landai ya, di posisi turun perasaan cinta dan sayangnya Aries ke si seseorang ini. Belum bisa membuat Aries itu tuh yang udah deh aku dengan dia aja gitu, aku nggak mau selingkuh lagi, atau aku nggak mau punya pasangan yang lain lagi, aku maunya hanya dengan dia satu dan satu-satunya. Masih belum ada di situ. Aries di sini tuh ya udah dijogetin aja dulu. Ya udah gitu ya, aku nikmati aja dulu dengan dia gitu, sampai mana akhirnya lah. Nah itu mari lihat prinsipnya Aries dengan si pasangan dia yang lain gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana energinya Aries dengan dirimu, terlepas dari apa sih status hubungan kalian ya. Three of Pentacles di sana. Berikut ada energi dari kemudian di situ. Kemudian ada di situ. Kartunya hampir-hampir sama ya. Iya. Berikut ada di situ. Berikut ada di sana. Hadir energinya di sana, dan ada energinya di sana ya. Nah, jadi ini mari lihat ya hubungan kalian, kalau soal keterkoneksiannya masih terkoneksi. Entah itu tuh sebab kebetulan aja kamu dengan Ariesnya ada di satu perusahaan yang sama ya, pekerjaannya ndak beda-beda jauh ya, ada di instansi yang sama, atau barangkali ada keterkoneksian di soal bisnis gitu ya, di soal dagang barangkali, atau ya kebetulan memang ada di satu komunitas yang sama, entah itu tuh komunitas hobi kah, atau kebetulan ya jiran tetangga kan bisa juga di situ ya. Adalah tetap interaksi, tapi ini tuh mari lihat interaksinya lebih cenderung formal gitu ya. Nampaknya kelihatan seperti orang pacaran, tidak kalian ini ya, atau seperti sedang berumah tangga, tidak. Di situ ya. Jadi tidak ada di sana mari lihat
energi romantisannya, ndak ada. Itulah. Jadi ya kalaupun ngobrol, obrolannya itu tuh obrolan yang memang penting. Gitu ya. Misalnya ya tanya tentang pekerjaan, ya tanya tentang suplai barang, tanya tentang apalah gitu ya. Ndak yang ujar-ujar aku kangen kamu, mari lihat, itu tuh bisa ndak ada. Terutama dari kamunya ya. Terutama dari kamunya. Nah, di situ. Tapi di sini kalian memang nggak ceritanya pisah, setidaknya begitu menurut Aries. Berpisah dari kamu tidak, hanya saja mungkin agak-agak ringan ya, agak-agak ringan dulu relationshipnya kalian. Jadi ya tidak ada di sana tuh rutinitas ngobrol setiap hari, gitu ya. Nggak ada obrolan tentang asmara ya. Kayaknya ndak ada mewajibkan diri di sana gitu ya, baik kamu baik Ariesnya gitu. Pertemuan di soal urusan private, urusan personal antara kalian berdua ya hampir-hampir di situ tuh Madlat ya minim di sana ya. Nanti kalau kalian ketemu misalnya berinteraksi di soal hal-hal formalitas tadi, memang Aries masih tetap mau melemparkan senyum, itu ya, senyum yang istimewa lah ya, bukan senyum kepada rekan kerja misalnya, tetapi ya senyum yang dilemparkan kepada pasangan intim gitu loh ya. Tapi ya hanya sebatas di situ, colek-colek dikit aja ke kamu gitu ya, hanya sebatas di situ. Nggak ada yang mari lihat di situ tuh ndak ada ya peragaan yang istimewa antara kalian berdua, lagi ndak ada. Itulah ya. Ya mungkin juga beberapa di sini tuh lagi masa fase dinginnya ya, lagi dingin ini mari nampak relationshipnya kalian berdua. Seperti kayak ngalamin stuck ya, stuck gitu. Jadi kayak ini juga bisa dibilang hubungannya ngambang soal asmara gitu, ngambang di sana. Belum jelas dia ini tuh mau kayak gimana nih arahnya situ. Soalnya ini tuh bisa model hubungannya on off. Nah begitu. Dan ya beberapa di antara kalian bukannya nggak seneng sama Aries ya, mari nampak ya kalian seneng, ya kalian cinta sama dia. Bahkan ada di sana cinta, ada hasrat, ada nafsu juga di sana ya. Jadi ya hasrat nafsu itu tuh mewakili lahiriah. Cinta, perasaan sayang itu tuh ya mewakili batinnya kamu. Ada dari dua ranah itu hadir yang istimewa untuk Aries ada. Hanya saja mungkin kamu kayak ngerasa ndak pantas juga gitu ya, ndak penting juga, ndak mesti juga gitu. Hal itu tuh kamu ekspresikan. Jadi mari nampak kamu kayak banyak menahan dirinya nanti gitu. Walaupun kamu kangen, tapi kamu bisa mencegah dirinya kamu untuk tidak chatting Aries, bilangin bebek aku kangen kamu. Kamu tahan dirinya kamu mari nampak ya di sana. Ya kamu inginlah gimana layaknya kekasih gitu ya, sepasang kekasih. Tentu hal yang wajar ya jika melakukan aktivitas-aktivitas sebagai kekasih. Kamu tahu aktivitas sebagai kekasih itu tuh gimana, apa yang bikin dia senang gitu ya, kamu ngerti. Tapi kamu udah deh nggak usah lakuin, nggak usah dikerjain gitu ya. Jadi nanti kamu itu tuh lebih sibuk untuk mengamankan dirinya kamu sendiri, menenangkan dirinya kamu sendiri. Alah nggak usah lah pakai cara kangen-kangen, alah nggak usah lah nelfon dia, aduh nggak usah lah pakai acara ketemuan ngedate dengan dia. Di sana ya mungkin juga kalian bilang nggak baik hubungan ini tuh untuk dijalani gitu loh, sebab ya kamu juga tidak begitu melihat belakangan hari effortnya Aries ke kamu di sana ya. Jadi ini ada juga beberapa agak-agak tersinggung kaliannya, kayak
kamu tidak dianggap istimewa ya. Untuk beberapa yang menjadi pasangannya Aries, kamu itu tuh kamu agak-agak kaget juga gitu ya. Kamu agak-agak dapet pemikiran yang negatif gitu tentang Aries ini. Gitu ya. Ya mungkin kamu juga bisa menganggap Aries ini tuh, waduh dia ini bisa jadi ancaman ini. Bukannya bikin aku happy, bukannya bikin aku tenang, tapi dia bisa nih bikin aku jadi ndak karu-karuan gitu ya. Dia bisa bikin aku jadi berantakan ini. Alah, sebelum hal itu tuh terjadi, mendingan aku cegah aja diriku. Biar aku tidak cinta sama Aries, biar aku tidak sayang sama dia, biar kebutuhannya aku dari dirinya itu tuh menghilang gitu ya, atau berkurang minimal. Nah di situ ya. Jadi kamu kayak nggak mau. Karena menurutmu gini, jangan-jangan dengan Aries ini tuh bisa jadi jebakan maut untuk kamu. Jadi kamu gak mau. Gitu loh. Ya, kamu udah kayak menghitung-hitung, memprediksi-prediksi apa sih konsekuensinya kalau kamu ini tuh jalan dengan Aries. Dan tentu saja hasil dari pengamatannya kamu atau pemikirannya kamu itu tuh konsekuensinya adalah minimal patah hati. Nah, di sana ya. Nggak usah dibilang kehilangan harta benda gitu ya, atau ya kehilangan marwah dan seterusnya, tapi setidaknya mungkin kamu udah bisa menilai patah hati nih bos ceritanya gitu ya. Apalagi mungkin kalau kamunya itu tuh jadi selingkuhannya Aries gitu ya. Kalau kamu sedang jadi selingkuhannya Aries, ya kamu tahu gitu loh bahwa ya sebatas selingkuhan aja dirimu. Aries ini tuh juga kayaknya ya nggak mau berkomitmen sama kamu, menjalani hubungan asmara. Ya barangkali kamu tahu dianya mau gitu, tapi kalau untuk komitmen yang serius, kamu bisa lihat Aries ini tuh kok kayaknya dia nggak siap ke arah sana. Jadi ya kamu juga nggak mau konyol di situ ya. Kamu nggak mau konyol, kamu nggak mau ngambil resiko besar gitu ya. Kamu nggak mau berjudi dengan urusan hubungan kamu sama Aries ini gitu ya. Nggak mau berjudi, nggak mau pasang taruhan yang besar dalam perjudian hidup asmaranya kamu. Makanya di situ tuh kamu kayak ngehandle dirinya kamu sendiri. Kamu yang kayak ngekontrol dirinya kamu sendiri. Memang sih sering berontak ya, mari nampak nanti rentang 15 hingga akhir Januari, berontak di situ tuh egonya kamu gitu ya. Berontak karena dia ingin ketemu, dia ingin bercinta, dia ingin ya melihat diperlakukan dengan istimewa. Ya banyaklah nanti keinginan-keinginan egonya kamu. Keinginan ego di sini artinya bukan egois ya, itu beda ya. Ego di situ tuh kayak pemenuhan hasrat diri gitu ya. Kebutuhan diri secara ketubuhan gitu. Nah, jadi di sana tuh ketubuhannya atau mental juga bisa di sana. Kamu menahan itu semua gitu loh ya. Biar kamunya itu tuh tanda kutip tidak celaka hanya gara-gara urusan asmara. Nah, di situ ya. Jadi kamu tertib, kamu berusaha untuk diam, kamu berusaha untuk pasif, kamu berusaha untuk ya kalaupun tidak bisa menghindar dari Aries ini, kamu akan mau berusaha untuk pura-pura tidak ngelihat dia, pura-pura tidak memikirkan dia, pura-pura tidak merasakan perasaan apapun yang datang dari dalam hatimu ke Aries ini. Nah, Ariesnya sendiri kalau ke kamu ya tadi, mari nampak ini memang tidak kuatnya nih relationship kalian ya. Walaupun hubungannya sudah dalam pernikahan, tapi belum. Sampai saat sekarang mari lihat belum kuat ini model relationshipnya. Nah, di situ ya. Memang kayaknya Aries ini tuh pun juga akan menjauh dari kamu. Nah, di sana. Sebab Aries ini mari nampak ya dia tuh gini, kadang-kadang ada kebutuhannya dia dengan kamu, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ingin dengan kamu, kadang-kadang tidak. Nah, di sana ya. Ini tuh perubahan-perubahannya Aries ke kamu, ini bisa lumayan cepet ini. Gitu ya. Katakan misalnya begini, baru tadi malam kalian itu tuh bisa ngobrol ya, panjang lebar, bilang sayang, bilang cinta, bla 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 segala macem. Tapi besoknya
Aries hilang. Nah, itu bisa ya. Atau ya baru hari ini beraktivitas. Aktivitasnya hot banget, katakan gitu ya. Mungkin ini maaf ya. Ada aktivitas seksual yang gitu ya, meriah gitu. Hari ini. Besok bisa tak ada kabar dari Aries. Hilang dia. Gitu. Seolah-olah kejadian indah hari ini itu tuh tidak ada. Itu yang mari nampak ya. Jangan-jangan kamu juga bisa baca itu. Tidak ada. Gitu. Jadi memang juga kayak perhatiannya Aries ke kamu itu tuh memang tidak banyak. Terutama di rentang 15 hingga akhir Januari. Jadi kebutuhannya Aries dengan kamu itu tuh ya 15 hingga akhir Januari ya lagi minim. Lagi sedikit gitu loh. Dan Aries ini tuh juga kayak enggak mau repot-repot juga ya. Mesti beginilah, mesti begitulah ke kamu. Gitu. Ya paling ada memang di sana itu kayak gatel-gatel tangan gitu ya. Ada di sana itu tuh yang kayak iseng-iseng juga, mari lihat seperti nanya kabar kamu. Tapi ya sesungguhnya nggak butuh dia. Misalnya kamu bilang kamu sakit, misal amit-amit ya, amit-amit, maaf. Misalnya kamu bilang, dia tanya, halo kamu apa kabar gitu ya. Terus kamu bilang, aduh iya nih aku lagi kurang sehat gitu ya. Gitu. Soalnya tadi aku ya salah makan atau makannya telat gitu ya. Itu tuh bisa hanya akan basa-basi aja gitu. Nggak penting sesungguhnya isi dari percakapan. Aries di situ tuh hanya sebatas kayak mengamankan posisinya dia, atau dia hanya sebatas kayak ingin tahu aja kamu itu tuh udah bagaimana ke dia gitu. Apakah kamu jawab dia atau kamu diemin dia gitu ya. Hanya butuhnya itu aja, apakah dia direspon sama kamu atau enggak. Isi respon dari kamu enggak penting. Makanya ya cuman sampai situ aja. Aduh aku sakit nih, aku kurang sehat nih, oh ya aku ada. Katakan misalnya kamu lagi ngadepin problem dan kamu ungkapkan ke Aries, ya udah gitu aja. Nggak, paling-paling ya udah minum obat kalau kamu sakit, sudah titik. Abis itu nggak ada lagi obrolan. Seperti tindakan basa-basi aja di sana ya. Mau tahu apakah memang posisi dia aman dalam hidupnya kamu atau udah kayak mana nih. Nah begitu. Atau ya mungkin tidak secara langsung seperti itu ya. Barangkali kalau kalian mungkin suami istri, ini contoh yang bisa mari hadirkan. Dia pulang. Nah, itu ya. Dia pulang terus ya dia beliin camilan kesukaannya kamu. Udah diletak di meja, udah gitu aja. Gitu ya. Nggak yang memastikan gitu bahwa ini camilan kesukaanmu, kamu cicipi, kamu nikmati. Nggak penting. Nggak penting menurut Aries. Nah di sana ya. Jadi ya memang lagi nggak mau repot-repot juga gitu model Ariesnya ini tuh ke dirimu. Atau dia bisa ngupload sesuatu yang dia tahu bahwa uploadannya dia ini tuh akan mengesankan kamu, akan membuat kamu teringat tentang dia. Udah gitu aja. Nggak mesti juga dia nge-tag kamu gitu ya. Nggak mesti juga dia dapetin respon dari kamu gitu. Yang hanya dia mau pastikan kamu ngelihat itu status. Udah gitu aja. Di sana ya. Ya ada juga obrolan barangkali kalau kamu mau gitu ya. Obrolan singkat-singkat aja. Gitu. Nggak yang mesti ada effortnya gimana-gimana sama kamu. Tapi walaupun lagi posisi kayak gitu ya, sikapnya Aries, hanya saja itu tuh bukan sikap yang, aduh, gue udah nggak ingin sama kamu, enggak. Cuman ya lagi nggak mood aja, lagi nggak ada aja desire-nya ya, hasratnya untuk berlama-lama berinteraksi dengan dirimu, gitu loh ya. Oke, baik. Kita lihat ya untuk pembacaan energinya.
di hubungan Aries sama pasangan dia yang lain. Ada energi dari Cancer di situ, Leo hadir, Pisces masuk energi dari Sagittarius, hadir energi dari Taurus, berikut ada energi dari Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer menutup pembacaan Pisces dengan pasangannya yang lain. Nah, untuk energi Aries dengan dirimu, hadir Capricorn di situ, masuk energi Pisces, ada energi dari Sagittarius, masuk energi dari Cancer di sana, hadir energi dari Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Aries di sini, Leo dan Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik, moga-moga yang Mari sampaikan di sini mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.